Oke sahabat YouTube, sebelumnya kita akan kembali ke daftar pembahasan. Bagi kalian yang tidak ingin ketinggalan info-info menarik lainnya, maka silakan pencet tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Siapa yang tak kenal dengan serangga cantik yang satu ini? Kupu-kupu merupakan salah satu makhluk hidup terindah yang ada di bumi, memiliki warna cantik dengan berbagai corak yang kerap disebut sebagai bunga terbang. Awalnya serangga ini terlahir sebagai ulat yang sangat dibenci oleh sebagian besar orang. Dan begitu sebaliknya, jika hewan ini sudah berubah, maka akan menjadi salah satu makhluk terindah yang dikagumi dengan sayap menakjubkan. Sebagai serangga yang biasanya terbang pada siang hari, kehidupan kupu-kupu berkaitan erat dengan tanaman yang berbunga. Serangga penyerbuk bunga ini berperan ekologis dalam menghisap nektar bunga untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Dan di negara Indonesia sendiri memiliki sekitar 2.500 spesies kupu-kupu. Meski telah dipelajari sejak zaman dahulu, ada begitu banyak rahasia kupu-kupu yang mulai terkuak satu persatu. Pola sayap kupu-kupu tampaknya memiliki banyak fungsi yang berkaitan dengan kelangsungan hidupnya, seperti kamuflase, mimikri, pengenalan pasangan, bahkan sinyal peringatan. Kupu-kupu merupakan salah satu serangga yang mengalami metamorfosis sempurna. Arti dari metamorfosis adalah proses di mana perkembangan biologi pada hewan yang dapat merubah penampilan dan struktur setelah penetasan. Serangga penyerbuk tanaman ini bermetamorfosis sempurna dengan urutan yang pertama yaitu stadium atau telur, ulat atau larva, kepompong atau pupa, dan masa dewasa atau imago. Mari kita bahas. Secara umum, kupu-kupu meletakkan telur secara satu persatu atau bersusun pada tanaman inang. Kupu-kupu betina akan meletakkan telurnya pada tangkai, daun, atau bagian lain dari tanaman yang nantinya digunakan sebagai makanan larva atau ulat. Ada beberapa spesies yang meletakkan telur dengan jumlah sedikit, yakni sekitar 30 butir atau bahkan bisa dihitung jari. Beberapa spesies lainnya menghasilkan jumlah telur yang tergolong banyak, yakni sekitar 100-200 butir sepanjang hidupnya. Metamorfosis kupu-kupu yang selanjutnya ialah larva atau yang kerap dikenal sebagai ulat. Pada fase ini, larva atau ulat mengalami fase makan yang aktif dan intensif untuk menunjang perkembangannya. Fase tersebut akan ditandai dengan adanya pergantian kulit atau yang biasa dikenal dengan sebutan molting. Beberapa ulat yang berwarna terang dapat menarik perhatian sebagai tanda bahaya atau warning coloration. Mengapa disebut tanda bahaya? Karena ulat berwarna terang ini akan mengingatkan pemangsa bahwa ia beracun. Kehidupan pada fase larva cenderung sangat praktis, yakni makan dan tumbuh. Larva akan makan terus-menerus sepanjang hari untuk mengumpulkan energi cadangan pada stadium pupa. Fase istirahat setelah larva tumbuh sempurna dan berhenti makan, maka disebut sebagai pupa atau kepompong. Selama proses perubahan menuju kupu-kupu dewasa atau imago, pupa akan dibungkus dalam krisalis dan tidak bergerak. Pada stadium ini, masing-masing larva telah memiliki kelenjar sutera yang akan membantunya mengait pada batang, ranting, atau daun. Di dalam lapisan krisalis yang terkesan diam dan istirahat ini, terjadi proses perubahan besar yang akan membentuk kupu-kupu dewasa dan siap keluar dari kulit pupa. Umumnya, pupa memiliki warna hijau atau coklat, yang akan menyerupai warna tumbuhannya sebagai bentuk mekanisme daripada pertahanan diri. Pada stadium pupa, kematian kupu-kupu sering terjadi dikarenakan mudah terinfeksi oleh hewan parasit. Yang terakhir adalah fase imago atau dewasa. Kupu-kupu dewasa akan keluar dari pupa setelah matahari terbit atau siang hari. Hal ini bertujuan agar proses pengeringan sayap lebih cepat sehingga kupu-kupu tidak langsung terbang dengan begitu saja. Proses keluarnya kupu-kupu dari pupa dipengaruhi oleh faktor abiotik seperti kelembaban, suhu, dan cahaya matahari. Ketika berhasil keluar, kupu-kupu tidak langsung terbang. Biasanya kupu-kupu akan diam dalam waktu beberapa menit. Pada saat itu, hewan tersebut akan memompa darah ke pembuluh darah di sayap dengan tujuan agar bagian sayap bisa merentang. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengetahui beberapa fakta-fakta menarik seputar kupu-kupu? Dan mungkin itu tadi sedikit pembahasan dari admin. Terima kasih buat yang sudah menonton dari awal. Semoga bermanfaat. Boleh dong untuk like, komen, share dan subscribe channel kita.